Suasana ruang rapat terasa semakin menekan ketika kalimat pengakuan itu terucap begitu saja, seolah menjadi garis pemisah antara harga diri dan kenyataan pahit yang tak bisa dihindari, sementara tatapan orang-orang di sekelilingnya berubah dari meremehkan menjadi penuh rasa ingin tahu yang tajam, seperti menunggu bagaimana ia akan bangkit atau justru tenggelam lebih dalam. Dan di sisi lain Wen Yan berdiri diam dengan rahang yang sedikit mengeras, menyadari bahwa permainan ini telah melampaui sekadar pertukaran tubuh atau sandiwara hubungan, karena kini menyangkut masa depan, martabat, dan juga rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, sementara Fu Yanzi menatapnya sekilas, sorot matanya tidak lagi sekadar dingin atau sinis, melainkan bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti kepercayaan yang enggan diakui, lalu tanpa banyak bicara ia menarik kursi dan duduk kembali, menandakan bahwa permainan belum berakhir, justru baru dimulai, dan suara dentingan meja ketika tangannya mengetuk perlahan menjadi satu-satunya irama yang terdengar di ruangan itu, sebelum ia akhirnya berkata dengan nada rendah namun tegas bahwa mereka tidak akan menyerah pada proyek Jiangcheng, tidak peduli berapa banyak orang yang menertawakan atau meremehkan mereka, karena baginya kegagalan bukanlah pilihan, melainkan sesuatu yang harus dilawan sampai titik terakhir, dan kata-kata itu membuat beberapa orang di ruangan saling berpandangan, antara ragu dan terkejut, sementara Wen Yan merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya, sebuah dorongan yang aneh dan tak terduga. Seolah ia mulai memahami sisi lain dari pria yang selama ini ia anggap hanya arogan dan tak berperasaan, dan sebelum suasana itu sempat mereda, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan keras, menghadirkan sosok Li Qian yang masuk dengan langkah cepat dan wajah yang penuh kemarahan, matanya langsung tertuju pada Wen Yan seolah seluruh ruangan itu hanya berisi mereka berdua. Dan tanpa basa-basi ia melemparkan sebuah map ke atas meja dengan suara keras, menuntut penjelasan tentang kontrak yang gagal dan rumor yang mulai beredar di luar, bahwa Fu Group mulai kehilangan pijakan dalam proyek besar tersebut, sementara di saat yang sama, kabar tentang hubungan pribadi yang tidak jelas antara Fu Yanzi dan Wen Yan mulai menjadi bahan perbincangan yang merusak citra perusahaan, dan tuduhan itu membuat suasana semakin tegang, karena kini bukan hanya soal bisnis, melainkan juga reputasi, dan Wen Yan merasakan tekanan itu menghimpitnya dari segala arah, terutama ketika Li Qian dengan sengaja menyebut latar belakangnya yang sederhana dan masa lalunya sebagai kurir. Seolah ingin mempermalukannya di depan semua orang, namun kali ini ia tidak mundur, tidak seperti sebelumnya, karena perlahan ia melangkah maju, menatap langsung ke arah Li Qian. Dengan sorot mata yang tajam dan tanpa ragu mengatakan bahwa dirinya mungkin bukan berasal dari keluarga besar atau memiliki status tinggi, tetapi ia tidak pernah menjual harga dirinya untuk mendapatkan sesuatu, tidak seperti beberapa orang yang menggunakan hubungan untuk menekan keputusan bisnis, dan kalimat itu seperti percikan api yang menyulut amarah, membuat Li Qian langsung mengangkat tangannya, namun sebelum tamparan itu mendarat, Fu Yanzi berdiri dan menangkap pergelangan tangan Li Qian dengan cepat. Gerakannya tegas dan tanpa kompromi, lalu dengan suara dingin yang nyaris tidak menunjukkan emosi ia berkata bahwa jika ada masalah, maka selesaikan dengan cara yang pantas, bukan dengan drama murahan yang hanya akan mempermalukan diri sendiri, dan seketika itu juga ruangan menjadi sunyi, semua orang menahan napas karena jelas bahwa garis batas telah dilanggar, dan tidak ada yang bisa kembali seperti semula, sementara di balik ketegangan itu, Wen Yan merasakan sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, karena di tengah semua konflik, penghinaan, dan tekanan, ia mulai melihat bahwa hubungan yang awalnya hanya kesepakatan kosong kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya.
Sesuatu yang jika tidak hati-hati akan menghancurkan mereka berdua dari dalam tanpa memberi kesempatan untuk kembali. Ketegangan yang menggantung di udara belum sempat mereda ketika Li Qian menarik tangannya dengan kasar, wajahnya memerah antara marah dan dipermalukan, namun sorot matanya justru semakin tajam seperti seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk menyerang lebih dalam. Lalu ia tertawa kecil dengan nada sinis yang menggema di seluruh ruangan, mengatakan bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah awal, bahwa ia tidak akan membiarkan Fu Yanzi membuat keputusan bodoh yang merugikan semua pihak hanya demi seorang wanita yang bahkan tidak memiliki latar belakang yang jelas, dan kalimat itu seperti pisau yang sengaja diputar untuk melukai lebih dalam, membuat beberapa orang di ruangan mulai berbisik pelan, sementara Wen Yan berdiri tegak, tidak lagi menunjukkan keraguan. Karena di dalam dirinya sesuatu telah berubah, bukan lagi rasa takut atau rendah diri, melainkan tekad yang keras untuk tidak terus diinjak-injak, dan sebelum siapapun sempat menanggapi, ia mengambil map yang dilempar Li Qian, membukanya dengan tenang, lalu mulai membolak-balik halaman demi halaman dengan cepat, matanya bergerak tajam seolah sedang menyusun sesuatu di dalam pikirannya, hingga akhirnya ia mengangkat kepala dan berkata bahwa kontrak ini memang terlihat seperti jalan buntu, tetapi ada celah yang selama ini tidak diperhatikan oleh siapapun, sebuah detail kecil dalam klausul kerjasama yang memungkinkan negosiasi ulang jika ada perubahan kondisi pasar yang signifikan, dan penjelasan itu membuat beberapa orang langsung terdiam, karena mereka tahu klausul tersebut memang ada, tetapi selama ini dianggap tidak relevan, sementara Wen Yan melanjutkan dengan suara yang semakin mantap, menjelaskan bahwa perubahan opini publik yang terjadi saat ini justru bisa dijadikan alasan untuk membuka kembali pembicaraan dengan pihak Jiang Cheng, bukan sebagai pihak yang kalah, tetapi sebagai pihak yang menawarkan solusi baru yang lebih menguntungkan, dan ide itu seperti angin yang tiba-tiba mengubah arah layar kapal yang hampir karam, membuat suasana ruangan berubah perlahan, dari pesimis menjadi penuh kemungkinan, sementara Fu Yanzi menatapnya tanpa berkedip, seolah baru pertama kali melihat sisi lain dari wanita itu, bukan sekadar seseorang yang terjebak dalam situasi aneh bersamanya, melainkan seseorang yang mampu berdiri sejajar dalam permainan yang penuh risiko ini, dan tanpa sadar sudut bibirnya sedikit terangkat, meskipun ia segera menahannya. Lalu dengan suara yang kembali tenang ia memerintahkan tim untuk segera menyiapkan revisi proposal berdasarkan ide tersebut, dan keputusan itu membuat Li Qian semakin tidak terima. Karena ia bisa melihat arah situasi mulai berbalik, dan tanpa berkata apapun lagi ia berbalik pergi dengan langkah cepat, meninggalkan ruangan dengan aura dingin yang tertinggal di belakangnya, sementara di dalam ruangan, semua orang mulai bergerak, suasana berubah menjadi sibuk dan penuh energi, tetapi di tengah semua itu, Wen Yan justru merasa tubuhnya sedikit melemah, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena tekanan yang selama ini ia tahan akhirnya mulai menemukan celah untuk keluar, dan ketika ia sedikit terhuyung, Fu Yanzi dengan refleks menahan lengannya, sentuhan itu singkat namun cukup untuk membuat keduanya terdiam sejenak, karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mengalir di antara mereka, sesuatu yang melampaui logika dari pertukaran tubuh atau kesepakatan yang mereka buat, dan tanpa berkata apapun, ia menarik tangannya perlahan, berusaha menjaga jarak yang semakin sulit dipertahankan, namun sebelum ia sempat melangkah pergi, ponselnya bergetar di saku, dan ketika ia melihat layar, wajahnya langsung berubah pucat, karena pesan yang muncul bukan sekadar kabar biasa, melainkan ancaman yang ditulis dengan jelas. Menyebutkan nama ibunya, alamat rumah sakit, dan sebuah peringatan bahwa jika ia tidak menghentikan apa yang sedang ia lakukan di perusahaan, maka konsekuensinya tidak akan bisa ia tanggung,
dan dalam sekejap seluruh keberanian yang baru saja ia bangun seperti ditarik paksa dari dalam dirinya, digantikan oleh rasa takut yang dingin dan nyata. Sementara di sisi lain Fu Yanzi memperhatikan perubahan itu dengan tajam. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi, dan tanpa perlu bertanya ia mengambil ponsel dari tangan Wen Yan, membaca isi pesan itu dalam satu tarikan napas, lalu ekspresinya berubah menjadi gelap, jauh lebih dingin dari sebelumnya, karena kini permainan yang mereka hadapi tidak lagi sekadar tentang bisnis, melainkan telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak akan ia biarkan terjadi, tidak kali ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fu Yanzi menggenggam ponsel itu sedikit lebih erat. Sorot matanya mengeras seperti baja yang baru ditempa, lalu ia mengangkat pandangannya perlahan ke arah Wen Yan yang masih berdiri terpaku. Napasnya tidak stabil, jelas berusaha menahan kepanikan yang menggerogoti dari dalam, dan dalam sekejap ia mengambil keputusan tanpa ragu, menyerahkan ponsel itu kembali sambil berkata dengan suara rendah, namun penuh tekanan bahwa mulai saat ini ia tidak diizinkan bergerak sendirian, tidak ke kantor, tidak ke rumah sakit, bahkan tidak kemanapun tanpa sepengetahuannya, karena ini bukan lagi ancaman biasa yang bisa diabaikan, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan dengan sangat rapi oleh seseorang yang mengetahui kelemahannya, dan sebelum Wen Yan sempat membantah, ia langsung berbalik dan memanggil Vincent dengan nada yang tidak memberi ruang untuk penolakan, memerintahkan untuk segera melacak nomor pengirim dan seluruh jaringan yang mungkin terkait, serta menambah pengamanan di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tidak hanya itu, ia juga meminta laporan lengkap tentang siapa saja yang belakangan ini memiliki konflik langsung dengan mereka, terutama yang memiliki kepentingan dalam proyek Jiangcheng, karena jelas semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari permainan yang lebih besar yang sedang bergerak di balik layar, dan perintah-perintah itu dilaksanakan dengan cepat, membuat suasana kantor berubah drastis menjadi tegang dan penuh kewaspadaan, sementara Wen Yan hanya bisa berdiri di sana, mencoba mencerna semua yang terjadi, antara rasa takut, marah, dan juga sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia jelaskan, karena di tengah semua ini, satu hal menjadi semakin jelas baginya bahwa ia tidak lagi sendirian menghadapi semua ini, meskipun kenyataan itu justru membuat hatinya semakin tidak tenang, dan ketika semua orang mulai sibuk dengan tugas masing-masing, Fu Yanzi kembali mendekatinya, kali ini tanpa jarak seperti sebelumnya, matanya menatap lurus ke dalam matanya seolah ingin memastikan bahwa ia benar-benar memahami situasinya, lalu dengan nada yang lebih pelan namun jauh lebih tegas ia berkata bahwa siapapun yang berani menyentuh orang yang berada di bawah perlindungannya akan membayar harga yang tidak ringan, dan kata-kata itu bukan sekadar ancaman kosong, melainkan janji yang terasa nyata hingga ke tulang, membuat Wen Yan untuk pertama kalinya tidak tahu harus merespons bagaimana, karena di satu sisi ia ingin menolak perlindungan itu, ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, tetapi di sisi lain ia tahu bahwa situasi ini sudah melampaui batas kemampuannya, dan sebelum ia sempat memutuskan, ponsel Fu Yanzi berdering, memecah momen yang menggantung di antara mereka. Dan ketika ia menjawab, wajahnya langsung berubah sedikit, bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang lebih kompleks. Lalu tanpa menarik kursi dan duduk dengan tenang, menandakan bahwa ia menyadari sepenuhnya situasi yang sedang dihadapinya, lalu pembicaraan pun dimulai, dengan kalimat-kalimat yang terdengar formal namun penuh dengan maksud tersembunyi, hingga akhirnya salah satu pria yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba membuka suara, menyebutkan secara langsung kondisi pribadi Wen Yan dan ibunya, seolah itu adalah bagian dari pembahasan yang wajar, dan
Seketika itu juga suasana berubah menjadi dingin dan menusuk karena jelas bahwa ancaman yang diterimanya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tekanan yang sengaja dibawa ke meja ini, dan Wen Yan merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Sesaat, sementara Fu Yanzi perlahan menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit tipis, tidak lagi menyembunyikan aura berbahaya yang selama ini ia tahan, lalu dengan suara yang sangat tenang ia berkata bahwa jika mereka ingin berbicara tentang kerjasama, maka bicarakan tentang kerjasama, tetapi jika mereka mencoba mencampurkan urusan pribadi ke dalamnya, maka itu berarti mereka telah memilih cara yang salah untuk berhadapan dengannya, dan kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi, karena tidak ada yang bisa mengabaikan tekanan yang terkandung di dalamnya, sementara pria itu hanya tersenyum tipis. Seolah tidak terpengaruh, lalu berkata bahwa dunia bisnis memang tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan pribadi, karena kelemahan seseorang sering kali menjadi kunci untuk membuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan cara lain, dan pernyataan itu seperti pengakuan tanpa penyesalan, membuat Wen Yan menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah permainan yang jauh lebih kotor dari yang ia bayangkan, dan di saat itu pula, sebuah ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar, layar yang menyala menampilkan sebuah video yang mulai diputar secara otomatis, memperlihatkan lorong rumah sakit tempat ibunya dirawat, dengan sosok asing yang berdiri di depan pintu kamar, seolah hanya menunggu waktu untuk melangkah masuk, dan dalam sekejap seluruh tubuh Wen Yan membeku, sementara di sampingnya Fu Yanzi perlahan mengepalkan tangannya di bawah meja, kemarahannya tidak lagi tersembunyi. Karena kini batas itu telah benar-benar dilanggar, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Detik berikutnya terasa seperti terhenti ketika gambar di layar itu terus berjalan tanpa belas kasihan, memperlihatkan sosok asing yang perlahan mengangkat tangannya ke gagang pintu kamar, gerakannya tenang seolah tidak ada yang perlu ditakuti, sementara Wen Yan merasakan seluruh tubuhnya menegang, napasnya tercekat di tenggorokan, dan tanpa sadar ia hampir berdiri, namun tangan Fu Yanzi lebih cepat menahan pergelangan tangannya di bawah meja. Genggamannya kuat namun tidak menyakitkan, seolah menjadi jangkar yang menahan dirinya agar tidak kehilangan kendali di tengah situasi yang semakin mencekik, dan di saat yang sama matanya tetap menatap layar dengan dingin, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan kemarahan yang nyaris tidak terkendali, karena ia tahu ini bukan sekadar ancaman kosong, melainkan demonstrasi kekuasaan yang sengaja dipertontonkan untuk memaksa mereka tunduk. Dan ketika pintu di video itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, suara kursi yang bergeser keras tiba-tiba memecah kesunyian. Fu Yanzi berdiri dengan gerakan tegas, sorot matanya berubah tajam seperti pisau yang siap menembus apapun yang menghalangi. Lalu, dengan nada rendah yang hampir seperti bisikan ia berkata bahwa permainan ini telah melewati batas yang bisa ditoleransi, dan tanpa menunggu respons ia langsung mengeluarkan ponselnya, menekan beberapa nomor dengan cepat, suaranya tetap tenang ketika memberikan perintah singkat namun jelas, meminta pengamanan di rumah sakit untuk segera bertindak dan menjelaskan panjang lebar ia menutup panggilan itu dan mengatakan bahwa mereka harus pergi sekarang juga, karena pihak Jiang Cheng secara tiba-tiba setuju untuk membuka kembali pembicaraan malam ini, sebuah kesempatan yang datang terlalu cepat untuk disebut kebetulan, dan justru itu yang membuatnya semakin waspada, namun ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, karena dalam pikirannya, ini bukan hanya soal bisnis, melainkan juga kesempatan untuk menarik keluar siapapun yang berada di balik semua ini, dan tanpa menunggu jawaban, ia menarik Wen Yan untuk mengikutinya. Langkah mereka cepat dan tegas. Meninggalkan kantor yang masih dipenuhi kesibukan, menuju sesuatu yang belum mereka ketahui ujungnya, sementara di dalam hati Wen Yan,
perasaan tidak nyaman itu semakin membesar, karena ia bisa merasakan bahwa malam ini bukan hanya akan menentukan nasib proyek Jiangcheng, tetapi juga akan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya secara permanen, tanpa memberi mereka kesempatan untuk kembali ke titik awal. Malam telah turun dengan sempurna ketika mobil hitam itu melaju menembus jalanan kota yang dipenuhi lampu-lampu yang berkilauan, namun suasana di dalam mobil justru terasa jauh lebih sunyi dan berat, seolah setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang tidak pasti. Sementara Wen Yan duduk di kursi penumpang dengan tangan yang saling menggenggam erat di pangkuannya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih belum stabil sejak menerima ancaman itu, dan di sampingnya Fu Yanxi memandang lurus ke depan dengan ekspresi yang sulit dibaca, matanya tajam seperti sedang menghitung setiap kemungkinan yang bisa terjadi malam ini. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka, tetapi ketegangan itu terasa begitu nyata hingga udara di dalam mobil terasa lebih berat dari biasanya, hingga akhirnya mobil itu berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang berdiri megah dengan pencahayaan yang mencolok, tempat yang jelas bukan sekadar lokasi pertemuan biasa, melainkan medan permainan yang sudah disiapkan dengan penuh perhitungan, dan tanpa ragu Fu Yanxi turun terlebih dahulu, lalu membuka pintu untuk Wen Yan dengan gerakan yang singkat namun tegas, seolah memastikan bahwa ia tetap berada dalam jangkauannya, dan begitu mereka melangkah masuk ke dalam gedung, suasana berubah drastis menjadi dingin dan formal, dengan lantai marmer yang mengkilap dan suara langkah kaki yang menggema pelan di sepanjang koridor, hingga mereka akhirnya tiba di sebuah ruang pertemuan yang sudah dipersiapkan. Pintunya tertutup rapat seakan menyembunyikan sesuatu di baliknya, dan ketika pintu itu dibuka, pemandangan di dalamnya langsung membuat Wen Yan berhenti sejenak, karena di sana sudah duduk beberapa orang yang tidak asing, termasuk Tuan Li yang sebelumnya menolak mereka dengan tegas. Namun, yang membuat suasana terasa lebih aneh adalah keberadaan beberapa wajah lain yang tidak seharusnya ada di sana, orang-orang yang jelas memiliki kepentingan lain selain sekadar proyek Jiangcheng, dan sebelum ia sempat mencerna semuanya, suara Tuan Li terdengar dengan nada yang lebih santai dari sebelumnya, menyambut mereka seolah tidak pernah terjadi konflik di antara mereka, mengatakan bahwa ia telah mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya dan merasa ada potensi kerjasama yang bisa digali lebih jauh, tetapi di balik kata-kata itu tersimpan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya, sebuah permainan yang lebih dalam dari sekadar negosiasi bisnis, dan Fu Yanxi tidak langsung duduk. Ia berdiri sejenak, menatap seluruh ruangan dengan pandangan yang tajam sebelum akhirnya beberapa detik dengan kedua tangan bertumpu di kemudi, rahangnya mengeras, napasnya teratur namun jelas menahan sesuatu yang besar di dalam. Sementara Wen Yan di sampingnya masih berusaha mengatur pikirannya yang kacau, bayangan lorong rumah sakit itu terus terulang di benaknya, membuat rasa takut kembali merayap tanpa ampun, hingga akhirnya suara Fu Yanxi memecah kesunyian itu, rendah dan penuh kendali, mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu lagi untuk bermain defensif, bahwa siapapun yang berada di balik ini telah menunjukkan kartu mereka terlalu jelas, dan itu berarti sekarang giliran mereka untuk menyerang, bukan sekadar melindungi, dan tanpa menunggu tanggapan, ia langsung menyalakan mobil, menginjak pedal gas dengan mantap, kendaraan itu melaju cepat meninggalkan area tersebut menuju arah yang tidak dikenali oleh Wen Yan, jalanan yang semakin sepi, lampu-lampu kota mulai jarang, dan suasana di luar berubah menjadi lebih gelap dan sunyi, seolah mereka sedang memasuki wilayah yang tidak tersentuh, sementara di dalam mobil, ketegangan itu berubah menjadi fokus yang tajam, dan setelah beberapa saat, mobil itu
Berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak tidak terawat, jauh dari kesan mewah atau profesional, namun justru memancarkan aura rahasia yang kuat dan tanpa penjelasan panjang. Fu Yanzi turun lalu membuka pintu untuk Wen Yan, memintanya ikut tanpa banyak bicara. Langkah mereka memasuki bangunan itu dengan cepat, lorong di dalamnya gelap. Dengan pencahayaan redup, suara langkah kaki mereka menggema pelan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi layar monitor, kabel, dan peralatan yang tampak rumit, di mana Vincent sudah berdiri menunggu dengan ekspresi serius yang jarang terlihat sebelumnya, dan begitu mereka masuk, ia langsung menampilkan beberapa data di layar. Menunjukkan lokasi yang berhasil dilacak, identitas sementara dari orang-orang yang terlibat, serta jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengirim ancaman tersebut, dan dari semua itu satu hal menjadi jelas, bahwa ini bukan sekadar individu atau kelompok kecil, melainkan jaringan yang terorganisir dengan baik, memiliki sumber daya dan akses yang tidak biasa. Bahkan mampu menyusup ke sistem informasi rumah sakit dan memantau pergerakan mereka secara real-time, dan fakta itu membuat suasana semakin berat, karena berarti musuh yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Namun bukannya mundur, Fu Yanzi justru terlihat semakin tenang, ketenangan yang menakutkan karena lahir dari keputusan yang sudah bulat. Lalu ia melangkah mendekat ke layar, matanya menelusuri setiap informasi dengan cepat, sebelum akhirnya berhenti pada satu nama yang muncul di daftar koneksi. Sebuah nama yang seharusnya tidak berada di sana, membuat ekspresinya berubah sangat tipis namun cukup untuk disadari oleh Wen Yan, karena untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu seperti kejutan di wajah pria itu, dan tanpa mengalihkan pandangan ia berkata pelan, seolah lebih kepada dirinya sendiri, bahwa ternyata permainan ini jauh lebih dekat dari yang mereka kira, bahwa orang yang selama ini mereka anggap berada di luar ternyata justru berada di dalam lingkaran mereka sendiri. Dan kalimat itu seperti membuka pintu baru yang lebih gelap, karena jika benar demikian, maka artinya pengkhianatan sudah terjadi dari dalam, dan siapapun orang itu bukan hanya mengetahui kelemahan mereka, tetapi juga setiap langkah yang mereka ambil, dan di tengah kesadaran itu, Wen Yan merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah lagi, bukan hanya takut, tetapi juga marah. Karena kini yang dipertaruhkan bukan hanya dirinya atau ibunya, melainkan juga kepercayaan yang telah dikhianati tanpa ampun. Sementara Fu Yanzi akhirnya berbalik, menghadapnya, sorot matanya dalam dan penuh keputusan, lalu berkata bahwa mulai saat ini tidak ada lagi yang bisa dipercaya selain mereka sendiri, dan apa yang akan mereka lakukan berikutnya tidak hanya untuk menghentikan ancaman ini, tetapi juga untuk menghancurkan siapapun yang berani bermain di belakang mereka, tanpa memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Ruangan yang dipenuhi cahaya monitor itu menjadi saksi ketika keputusan yang tidak bisa ditarik kembali akhirnya diambil tanpa kata-kata tambahan, hanya melalui tatapan dan ketegangan yang mengeras di antara mereka, dan Vincent segera bergerak cepat, jari-jarinya menari di atas keyboard dengan ritme yang tajam, membuka lapisan demi lapisan data yang selama ini tersembunyi, memperlihatkan alur komunikasi, transaksi mencurigakan, hingga koneksi personal yang saling terhubung seperti jaring laba-laba yang rumit. Sementara Wen Yan berdiri di samping Fu Yanzi, matanya mengikuti setiap detail yang muncul di layar, mencoba memahami gambaran besar dari sesuatu yang sebelumnya terasa kabur, hingga akhirnya satu persatu potongan itu mulai menyatu, membentuk pola yang tidak lagi bisa disangkal, bahwa semua ini bukan hanya serangan acak atau tekanan bisnis biasa, melainkan sesuatu yang telah dirancang sejak lama, dengan tujuan yang jauh lebih dalam dari sekadar proyek Jiangcheng. Dan ketika satu nama kembali muncul dengan frekuensi yang tidak wajar, Vincent berhenti sejenak, menoleh ke arah Fu Yanzi dengan ekspresi yang sulit disembunyikan, lalu
Memperbesar tampilan data tersebut, memperlihatkan riwayat komunikasi internal perusahaan yang telah dimanipulasi dengan sangat rapi, dan di sana, di antara deretan kode dan catatan, terselip identitas yang membuat udara di ruangan itu seolah membeku, karena orang itu bukan sekadar bagian dari lingkaran mereka, melainkan seseorang yang selama ini dipercaya tanpa syarat, seseorang yang memiliki akses ke hampir semua keputusan penting. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, Wen Yan merasakan detak jantungnya semakin cepat, sementara Fu Yanzi tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan reaksi berlebihan, namun justru itulah yang paling menakutkan, karena ketenangan seperti itu hanya muncul ketika seseorang sudah mencapai titik di mana emosi tidak lagi mengaburkan keputusan, dan dengan suara yang sangat rendah ia memerintahkan Vincent untuk mengunci semua jalur komunikasi yang terhubung dengan nama tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan, serta mengalihkan seluruh aliran informasi penting ke sistem terpisah yang hanya bisa diakses oleh mereka bertiga, dan perintah itu langsung dijalankan tanpa ragu, menciptakan garis pemisah yang tidak terlihat antara apa yang nyata dan apa yang akan mereka biarkan terlihat oleh musuh. Sementara di sisi lain, Fu Yanzi mulai menyusun langkah berikutnya, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memancing lawan keluar dari persembunyian, karena ia tahu bahwa selama mereka masih bersembunyi di balik layar, permainan ini tidak akan pernah berakhir. Dan satu-satunya cara adalah memaksa mereka bergerak, membuat mereka percaya bahwa rencana mereka berjalan sesuai keinginan, hingga akhirnya mereka sendiri yang membuka celah fatal, dan ketika rencana itu mulai terbentuk, ia menjelaskan dengan singkat kepada Wen Yan bahwa mereka akan menciptakan umpan, sebuah situasi yang terlihat seperti kelemahan. Sesuatu yang cukup menggoda bagi lawan untuk mengambil langkah berikutnya, namun sebenarnya telah dipersiapkan sebagai jebakan yang tidak bisa mereka hindari, dan meskipun kata-kata itu terdengar sederhana, Wen Yan bisa merasakan betapa berbahayanya langkah tersebut, karena jika sedikit saja meleset, maka konsekuensinya bukan hanya kegagalan, tetapi kehancuran total, terutama bagi orang-orang yang sudah menjadi target, termasuk ibunya, dan untuk sesaat keraguan itu muncul kembali, tetapi kali ini tidak bertahan lama, karena ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain maju, tidak ada pilihan untuk mundur atau bersembunyi, dan ketika ia mengangkat kepalanya, menatap Fu Yanzi dengan tekad yang tidak lagi goyah. Sesuatu di antara mereka kembali berubah. Bukan lagi sekadar hubungan yang dipaksakan oleh keadaan, melainkan kemitraan yang lahir dari tekanan dan bahaya yang sama, dan tanpa perlu diucapkan, mereka berdua memahami bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, mereka akan menghadapinya bersama, hingga titik di mana tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan kecuali kebenaran yang harus diungkap dan harga yang harus dibayar. Rencana itu mulai bergerak tanpa suara, seperti arus bawah yang perlahan namun pasti menyeret segala sesuatu ke arah yang telah ditentukan, dan sejak malam itu seluruh ritme perusahaan berubah secara halus tanpa disadari oleh sebagian besar orang. Laporan-laporan mulai dialihkan, akses sistem dibatasi secara diam-diam, dan informasi penting hanya berputar di lingkaran kecil yang kini menjadi satu-satunya pusat kendali yang benar, sementara di permukaan semuanya tampak normal, bahkan terlalu normal, seolah tidak ada yang berubah. Justru itulah yang diinginkan, karena umpan yang baik harus terlihat nyata, harus cukup meyakinkan untuk membuat siapapun yang mengintai merasa aman untuk melangkah lebih jauh. Dan di tengah semua itu Wen Yan menjalankan perannya dengan presisi yang hampir tidak ia sadari sebelumnya. Setiap gerakan, setiap keputusan kecil yang ia buat di kantor kini bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. Sebuah pertunjukan yang harus dimainkan dengan sempurna tanpa satu pun kesalahan. Sementara Fu Yanzi tetap berada di garis depan,
menunjukkan sikap yang seolah mulai kehilangan kendali atas situasi, dengan beberapa keputusan yang sengaja dibuat tampak terburu-buru, bahkan sedikit ceroboh, memicu desas-desus di dalam perusahaan bahwa tekanan dari proyek Jiangcheng mulai memengaruhi penilaiannya, dan bisikan-bisikan itu menyebar dengan cepat, tepat seperti yang diharapkan, karena semakin besar keraguan yang muncul, semakin kuat pula umpan itu bekerja, dan di balik semua itu Vincent terus memantau setiap pergerakan dengan ketelitian yang nyaris obsesif, mencatat perubahan kecil dalam pola komunikasi internal, mencari tanda-tanda bahwa seseorang mulai mengambil langkah lebih jauh dari biasanya, hingga akhirnya, pada suatu sore yang tampak biasa, sinyal itu muncul. Sebuah akses tidak sah yang terjadi di waktu yang sangat spesifik, membuka jalur ke data yang sengaja mereka jadikan sebagai umpan, dan dalam hitungan detik seluruh ruangan kendali menjadi tegang, mata mereka tertuju pada layar yang menampilkan pergerakan tersebut secara real time, sementara Wen Yan merasakan jantungnya berdegup keras, karena ia tahu inilah momen yang mereka tunggu, titik di mana lawan akhirnya menunjukkan dirinya, dan ketika identitas pengguna itu mulai terurai perlahan dari lapisan enkripsi, nama yang muncul di layar membuat napasnya tercekat, bukan karena asing, melainkan karena terlalu dikenal, seseorang yang selama ini berada begitu dekat, seseorang yang bahkan pernah berdiri di sisi mereka tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun, dan dalam keheningan yang mencekam itu, Fu Yanzi tidak langsung bereaksi, ia hanya menatap layar dengan pandangan yang semakin dalam, seolah memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan kesalahan, hingga akhirnya ia menghembuskan napas pelan, bukan karena terkejut, tetapi karena sesuatu yang lebih berat. Seperti kepastian yang pahit akhirnya menjadi nyata, dan tanpa emosi berlebihan ia memerintahkan untuk tidak menghentikan akses tersebut, membiarkan orang itu terus masuk lebih dalam, karena ia ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah, ingin mengetahui seluruh jaringan yang terhubung, bukan hanya satu titik yang bisa dipotong dengan mudah, dan keputusan itu membuat situasi semakin menegangkan, karena setiap detik yang berlalu berarti risiko yang semakin besar, namun juga membuka peluang untuk mengungkap lebih banyak. Dan di saat yang sama, di tempat lain yang tidak mereka lihat, seseorang sedang tersenyum di balik layar, merasa bahwa rencana mereka berjalan dengan sempurna tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang diambil justru membawa mereka semakin dekat ke dalam jebakan yang telah disiapkan dengan begitu rapi. Sementara di dalam ruangan itu, Wen Yan berdiri di samping Fu Yanzi, merasakan bahwa garis antara kepercayaan dan pengkhianatan kini telah benar-benar hancur, digantikan oleh satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa malam ketika semuanya akan terungkap semakin dekat, dan ketika itu tiba, tidak akan ada lagi ruang untuk bersembunyi atau berpura-pura, hanya kebenaran yang akan tersisa, bersama dengan konsekuensi yang harus dihadapi tanpa pilihan lain. Malam yang mereka tunggu akhirnya datang tanpa tanda yang mencolok, justru kesunyian. Itulah yang membuat segalanya terasa lebih menekan, seolah seluruh kota menahan napas. Tanpa menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di balik layar, sementara di ruang kendali cahaya monitor terus menyala tanpa henti, memantulkan bayangan wajah-wajah yang tegang dan fokus, dan Wen Yan berdiri di sana dengan perasaan yang tidak lagi bercampur antara ragu dan takut, melainkan telah berubah menjadi kewaspadaan yang dingin, karena ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali setelah ini, dan di sampingnya Fu Yanzi tampak lebih tenang dari sebelumnya, bukan karena situasi menjadi lebih mudah, tetapi karena semua sudah berada di jalur yang ia rencanakan. Setiap langkah, setiap kemungkinan telah diperhitungkan dengan cermat, hingga akhirnya satu persatu titik di layar mulai menyala, menandakan bahwa target mulai bergerak sesuai dengan pola yang mereka harapkan. Akses
yang sebelumnya hanya terbuka sebagian kini dimanfaatkan sepenuhnya. Jalur komunikasi yang tersembunyi mulai aktif, dan jaringan yang selama ini hanya berupa bayangan kini mulai terlihat bentuknya dengan jelas, sementara Vincent dengan cepat mengunci koordinat dan memetakan pergerakan tersebut, menunjukkan bahwa semua alur itu mengarah pada satu lokasi utama, sebuah tempat yang selama ini tidak pernah dicurigai sebagai pusat kendali, dan ketika lokasi itu akhirnya muncul dengan jelas di layar, keheningan di ruangan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, karena tempat itu bukan wilayah asing, melainkan bagian dari lingkungan yang selama ini mereka anggap aman, dan kesadaran itu membuat segalanya terasa lebih personal, lebih tajam, seolah pengkhianatan itu bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap kepercayaan yang telah diberikan tanpa syarat dan tanpa membuang waktu. Fu Yanzi mengambil keputusan terakhir, memerintahkan tim untuk bergerak, tidak hanya untuk mengamankan lokasi tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri, karena malam ini bukan lagi tentang mengumpulkan bukti, melainkan tentang mengakhiri semuanya sekaligus, dan perintah itu dijalankan dengan kecepatan yang mencerminkan kesiapan yang telah dibangun. Sejak awal, kendaraan-kendaraan mulai bergerak dari berbagai titik, jalur komunikasi diamankan, dan dalam waktu singkat operasi itu berjalan tanpa celah yang terlihat. Sementara di dalam mobil yang melaju menuju lokasi, Wen Yan duduk dengan pandangan lurus ke depan. Tangannya tidak lagi gemetar, karena ia telah melewati titik di mana rasa takut bisa menghentikannya, dan di sampingnya Fu Yanzi tetap diam, namun kehadirannya kini terasa berbeda, bukan lagi sekadar pelindung atau atasan, melainkan seseorang yang berada di garis yang sama, menghadapi risiko yang sama, dan tanpa perlu kata-kata, keduanya memahami bahwa apapun yang akan mereka temui di sana, itu akan menjadi titik balik yang tidak bisa mengunci seluruh akses lantai tersebut. Sementara di layar, sosok asing itu tiba-tiba berhenti, seolah menerima sesuatu dari earphone kecil di telinganya, lalu mundur selangkah sebelum akhirnya menghilang dari kamera, membuat Wen Yan hampir runtuh karena campuran antara lega dan ketakutan yang masih tersisa. Namun suasana di ruangan itu justru semakin membeku, karena semua orang menyadari bahwa mereka baru saja gagal dalam satu langkah penting, dan kegagalan itu berarti situasi akan berubah menjadi lebih berbahaya. Sementara pria di sudut ruangan tersenyum tipis, tidak lagi menyembunyikan niatnya, lalu berkata bahwa mereka hanya ingin memastikan semua pihak berada dalam posisi yang sama sebelum melanjutkan pembicaraan, seolah ancaman itu hanyalah bagian dari negosiasi yang wajar, dan kalimat itu langsung dibalas oleh tatapan Fu Yanzi yang begitu dingin hingga membuat udara di sekitarnya terasa membeku, sebelum akhirnya ia melangkah maju, mendekati meja dengan perlahan namun penuh tekanan, kedua tangannya bertumpu di atas permukaan meja. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan dengan suara yang kini tidak lagi menyembunyikan amarah ia mengatakan bahwa jika mereka berpikir bisa menggunakan cara seperti itu untuk memaksanya, maka mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka, karena ia tidak pernah bernegosiasi dengan ancaman, ia menghancurkannya, dan setiap kata yang keluar terdengar seperti keputusan yang sudah ditetapkan tanpa ruang untuk perubahan, membuat beberapa orang di ruangan itu mulai menunjukkan kegelisahan yang sebelumnya tidak terlihat. Sementara Wen Yan menatapnya dari samping, hatinya bergetar hebat karena untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat sisi gelap dari pria itu, bukan sekadar dingin atau dominan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan tak terduga, sesuatu yang jika dilepaskan sepenuhnya bisa menghancurkan siapapun yang berdiri di hadapannya. Dan sebelum suasana itu benar-benar meledak, ponsel Fu Yanzi kembali bergetar, kali ini dengan
Pesan singkat dari Vincent yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan lokasi pengirim ancaman tersebut dan siap untuk bertindak kapan saja, dan informasi itu seperti percikan api terakhir yang memicu keputusan yang sudah hampir terbentuk, karena tanpa ragu ia berdiri tegak, menatap seluruh ruangan dengan satu pandangan terakhir yang penuh peringatan, lalu berkata bahwa pembicaraan ini selesai, bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka tidak lagi memiliki alasan untuk duduk di meja yang sama dengan orang-orang yang tidak tahu batas, dan setelah itu ia langsung berbalik, menarik Wen Yan untuk mengikutinya keluar tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk menghentikan mereka. Langkahnya cepat dan penuh tujuan, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi ketegangan dan ketidakpastian. Sementara di dalam hati Wen Yan, badai emosi itu semakin menggila, karena ia tahu bahwa apa yang akan terjadi setelah ini bukan lagi sekadar negosiasi atau permainan strategi, melainkan konfrontasi langsung yang tidak bisa dihindari, sebuah titik di mana semua yang tersembunyi akan terungkap, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan keluar tanpa perubahan yang tidak bisa dibalikkan. Langkah mereka tidak melambat sedikit pun hingga keluar dari gedung itu. Udara malam yang dingin langsung menyambut dengan kontras yang tajam terhadap panasnya suasana yang baru saja mereka tinggalkan, namun ketegangan itu tidak berkurang, justru semakin menekan. Karena kini tidak ada lagi batas formal yang menahan semuanya, dan begitu mereka masuk kembali ke dalam mobil, pintu tertutup dengan suara berat yang seolah menandai dimulainya sesuatu yang jauh lebih serius. Fu Yanzi tidak langsung menyalakan mesin, ia duduk diam. Kekuasaan ini seharusnya tidak berada di tangan seseorang yang hanya tahu bagaimana mengendalikan tanpa memahami, dan kata-kata itu seperti pisau yang sengaja ditusukkan perlahan, karena ia tidak hanya menyerang posisi, tetapi juga karakter, mencoba menggoyahkan dasar yang selama ini menjadi kekuatan, sementara Wen Yan mendengarkan dengan napas yang tertahan, karena ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar konflik kepentingan, melainkan benturan dua keyakinan yang telah lama terpendam, dan ketika sosok itu menyebut bahwa ancaman terhadap ibunya hanyalah cara untuk mempercepat proses, untuk memaksa mereka keluar dari zona aman dan bergerak sesuai skenario yang telah disiapkan, sesuatu di dalam diri Wen Yan akhirnya pecah, kemarahan yang selama ini ia tahan meledak tanpa bisa dikendalikan, langkahnya maju tanpa ragu, suaranya bergetar namun penuh keberanian ketika ia mengatakan bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan seperti itu, bahwa menggunakan orang yang tidak bersalah sebagai alat adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dalam bentuk apapun, dan untuk pertama kalinya sejak awal. Ekspresi sosok itu sedikit berubah, bukan karena terpengaruh, tetapi karena melihat sesuatu yang tidak ia perhitungkan sepenuhnya. Sebuah keberanian yang tidak sesuai dengan gambaran yang ia miliki sebelumnya, sementara di sisi lain Fu Yanzi akhirnya bergerak. Langkahnya pelan namun penuh tekanan, mendekati sosok itu hingga jarak di antara mereka hampir tidak ada, lalu dengan suara yang kini lebih dingin dari sebelumnya ia berkata bahwa apapun alasan yang ia miliki, semuanya berakhir malam ini, karena ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang telah ia bangun dengan cara seperti ini, dan kalimat itu bukan sekadar pernyataan, melainkan keputusan yang tidak bisa diubah, membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat, karena semua orang yang berada di sana tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidak lagi bisa diselesaikan dengan kata-kata, melainkan dengan konsekuensi yang harus diterima oleh siapapun yang telah melangkah terlalu jauh. Senyum tipis di wajah pengkhianat itu tidak sepenuhnya hilang meskipun tekanan di ruangan semakin menebal, justru ada kilatan aneh di matanya, seperti seseorang yang tidak takut menghadapi akhir karena telah menyiapkan sesuatu jauh sebelum titik ini tercapai, dan ketika Fu Yanzi berdiri begitu dekat,
cukup untuk merasakan napas satu sama lain, tidak ada yang mundur, tidak ada yang mengalah, hanya dua kehendak yang bertabrakan tanpa ruang kompromi. Lalu tanpa peringatan, suara langkah kaki terdengar dari lorong di luar, cepat dan terkoordinasi, membuat beberapa orang yang bersama Fu Yanzi langsung bersiap dengan refleks, sementara sosok itu hanya melirik sekilas ke arah pintu dengan ekspresi yang nyaris santai, seolah semua itu sudah termasuk dalam perhitungannya, dan dalam hitungan detik pintu ruangan terbuka, memperlihatkan beberapa orang yang masuk dengan posisi siap, bukan untuk menyerang, tetapi cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan di dalam ruangan. Dan saat itu juga Wen Yan menyadari bahwa ini belum selesai, bahwa bahkan di titik konfrontasi langsung pun lawan mereka masih memiliki kartu yang belum dibuka, dan kesadaran itu membuat napasnya terasa berat, tetapi ia tidak mundur, tidak kali ini, karena ia tahu bahwa jika ia goyah sekarang, semuanya akan runtuh, sementara Fu Yanzi tetap berdiri di tempatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, hanya menoleh sedikit, menilai situasi. Dalam satu pandangan singkat sebelum kembali menatap orang di hadapannya, seolah mengatakan bahwa tambahan orang tidak akan mengubah hasil akhir, dan sikap itu membuat senyum di wajah lawannya sedikit mengembang. Lalu ia berkata dengan nada yang lebih rendah, bahwa permainan ini memang tidak pernah sesederhana yang mereka bayangkan, bahwa setiap langkah yang diambil selalu memiliki bayangan yang mengikuti, dan sebelum kata-kata itu selesai, layar-layar di ruangan tiba-tiba berubah, menampilkan data yang sebelumnya tidak terlihat, sebuah rangkaian transaksi dan dokumen yang jika dilihat sekilas tampak seperti bukti kuat yang bisa menjatuhkan Fu Yanzi dari posisinya, membuat beberapa orang di timnya langsung menunjukkan reaksi, karena jika informasi itu benar dan sampai keluar, maka bukan hanya proyek Jiang Cheng yang hilang, tetapi seluruh kendali atas perusahaan bisa runtuh dalam sekejap, dan itulah kartu terakhir yang selama ini disimpan, bukan hanya serangan dari luar, tetapi juga ancaman dari dalam yang siap menghancurkan fondasi yang telah dibangun. Sementara sosok itu menatap langsung ke arah Fu Yanzi, mengatakan bahwa ia tidak perlu merebut apapun jika ia bisa membuat semua orang percaya bahwa Fu Yanzi tidak layak mempertahankannya, dan di saat itu juga suasana berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena ini bukan lagi sekadar pertarungan fisik atau strategi sederhana, melainkan perang persepsi yang bisa menentukan siapa yang akan tetap berdiri dan siapa yang akan jatuh tanpa kesempatan bangkit, dan Wen Yan merasakan pikirannya berputar cepat, mencoba mencari celah di tengah situasi yang tampak hampir tanpa jalan keluar, hingga tiba-tiba sesuatu terlintas, detail kecil yang selama ini ia lihat namun tidak terlalu diperhatikan, dan tanpa ragu ia melangkah maju lagi, suaranya kali ini lebih stabil, mengatakan bahwa jika mereka ingin bermain dengan bukti, maka mereka seharusnya memastikan bahwa bukti itu tidak bisa dilacak kembali ke sumbernya, dan kalimat itu membuat semua orang di ruangan itu berhenti sejenak, termasuk sosok di hadapan mereka, karena untuk pertama kalinya ada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia antisipasi, sementara Wen Yan melanjutkan dengan tenang, menunjukkan bahwa beberapa data yang ditampilkan memiliki pola manipulasi yang terlalu rapi, terlalu disengaja, justru itu yang membuatnya tidak sempurna, karena ada jejak yang tidak bisa dihapus sepenuhnya, dan jika ditelusuri dengan benar, akan mengarah kembali ke orang yang membuatnya, bukan kepada target yang ingin dijatuhkan, dan penjelasan itu seperti retakan pertama di dinding yang tampak kokoh, membuat senyum di wajah lawan mereka akhirnya sedikit memudar, sementara Fu Yanzi memanfaatkan momen itu tanpa ragu. Langkahnya maju 1 inci lagi, suaranya rendah namun penuh tekanan ketika ia mengatakan bahwa permainan telah berakhir, bukan karena mereka menang dengan mudah, tetapi karena
Lawannya telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, dan di titik itu, semua yang selama ini tersembunyi mulai runtuh satu persatu, membuka jalan bagi konsekuensi yang tidak lagi bisa dihindari oleh siapapun yang terlibat. Retakan yang baru saja muncul itu tidak berhenti di sana, melainkan menyebar dengan cepat. Seperti pecahan kaca yang runtuh dari pusatnya, membuat semua yang sebelumnya tampak kokoh mulai kehilangan bentuknya, dan dalam keheningan yang menegang itu, Vincent segera bergerak, tangannya kembali menari di atas keyboard dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, menelusuri jalur data yang baru saja diungkap oleh Wen Yan, memutar balik alur manipulasi yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi, hingga satu persatu titik koneksi mulai terbuka, memperlihatkan asal-usul sebenarnya dari semua bukti yang diproyeksikan di layar, dan dalam hitungan detik, layar-layar itu berubah lagi, kali ini menampilkan struktur yang jauh lebih kompleks namun juga lebih jujur, karena setiap jalur kini mengarah kembali ke sumber yang sama, tanpa bisa disembunyikan lagi, dan perubahan itu membuat suasana di ruangan tersebut bergeser secara drastis, dari dominasi yang sempat dipegang oleh pihak lawan menjadi tekanan balik yang tidak kalah kuat, sementara sosok di tengah ruangan itu tidak lagi tersenyum sepenuhnya. Ekspresinya mulai menegang, bukan karena panik, tetapi karena ia menyadari bahwa kontrol yang selama ini ia pegang mulai terlepas sedikit demi sedikit, dan pada saat itulah Fu Yanzi melangkah maju tanpa ragu. Jarak di antara mereka kini hampir tidak ada, tatapannya tajam dan dingin seperti keputusan yang tidak bisa ditawar, lalu dengan suara rendah ia menyatakan bahwa setiap permainan pasti memiliki titik di mana semua ilusi runtuh, dan malam ini adalah titik itu, dan kata-kata itu seperti palu terakhir yang memecahkan sisa pertahanan yang ada, membuat beberapa orang yang sebelumnya berdiri di sisi lawan mulai menunjukkan keraguan yang jelas, karena ketika bukti mulai berbalik arah, loyalitas yang dibangun di atas kepentingan pun mulai goyah, dan situasi itu semakin diperparah ketika tim Fu Yanzi yang berada di luar mulai masuk, memperkuat posisi mereka secara nyata, membuat keseimbangan kekuatan yang tadi sempat berubah kini kembali berbalik sepenuhnya, sementara Wen Yan berdiri di belakangnya, menyaksikan semuanya dengan napas yang masih tertahan, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari bahwa mereka benar-benar telah mencapai titik akhir dari semua yang terjadi, titik di mana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, dan ketika akhirnya sosok itu mengangkat pandangannya kembali, menatap mereka dengan ekspresi yang kini jauh lebih gelap, ia tidak lagi mencoba mempertahankan ilusi kemenangan, melainkan berkata dengan nada yang lebih pelan namun syarat makna bahwa meskipun mereka berhasil membalikkan situasi malam ini, itu tidak berarti segalanya akan berakhir di sini, karena permainan seperti ini tidak pernah benar-benar selesai, selalu ada lapisan lain, selalu ada orang lain yang siap melanjutkan, dan pernyataan itu tidak terdengar seperti ancaman kosong, melainkan seperti fakta yang tidak bisa dihindari, membuat Wen Yan merasakan kembali bayangan panjang dari sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Fu Yanzi sudah memberikan isyarat singkat, dan dalam sekejap orangnya bergerak untuk mengamankan seluruh ruangan, menahan semua pihak yang terlibat, tanpa memberi celah sedikit pun, sementara sosok pengkhianat itu akhirnya tidak lagi melawan, hanya berdiri diam ketika semuanya berakhir, seolah menerima hasil dari pilihan yang telah ia buat sejak awal. Dan di tengah semua itu, Wen Yan perlahan menghembuskan napas yang selama ini ia tahan, merasakan beban yang menekan dadanya mulai sedikit terangkat, meskipun ia tahu bahwa apa yang telah mereka lewati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya akhir dari satu bagian yang telah mengubah segalanya. Mengubah dirinya, dan juga hubungan yang kini tidak lagi bisa disebut sekadar kebetulan atau
Kesepakatan sementara, karena di balik semua konflik, bahaya, dan pengkhianatan yang telah mereka hadapi bersama, sesuatu yang lebih dalam telah terbentuk tanpa mereka sadari. Sesuatu yang akan terus mengikat mereka bahkan setelah semua ini selesai, sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan atau disangkal begitu saja. Ketika suara langkah kaki terakhir mereda dan ruangan itu sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan perlahan berubah menjadi sunyi yang berat, seolah semua energi yang tadi meledak kini runtuh sekaligus meninggalkan sisa-sisa keheningan yang tidak mudah diuraikan, sementara sosok pengkhianat itu dibawa pergi tanpa perlawanan berarti, langkahnya tetap tenang hingga menghilang di balik pintu, seolah akhir ini bukan kekalahan, melainkan hanya bagian dari perjalanan yang sudah ia terima sejak awal, dan pemandangan itu meninggalkan kesan yang tidak nyaman, karena meskipun secara teknis mereka menang, ada sesuatu yang terasa belum benar-benar selesai, seperti bayangan yang masih tertinggal di sudut-sudut yang tidak terlihat, dan di tengah semua itu Fu Yanzi tetap berdiri di tempatnya, tidak segera bergerak, pandangannya tertuju pada layar yang kini perlahan dimatikan satu persatu, wajahnya kembali tenang namun jauh lebih dalam. Seolah sedang menyusun ulang semua yang telah terjadi dalam pikirannya, bukan hanya sebagai kemenangan, tetapi sebagai pelajaran tentang sejauh mana pengkhianatan bisa berkembang tanpa terdeteksi, sementara Wen Yan memperhatikannya dari samping. Merasakan bahwa ada jarak yang berbeda kini, bukan jarak yang memisahkan, tetapi ruang yang terbentuk karena keduanya baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana, dan tanpa sadar ia melangkah mendekat, berdiri di sampingnya tanpa berkata apapun, hanya berbagi keheningan yang sama, hingga akhirnya Fu Yanzi sedikit menoleh, tatapannya jatuh padanya sejenak, tidak lagi setajam sebelumnya, melainkan lebih tenang, lebih manusiawi, dan dalam nada suara yang lebih rendah ia mengatakan bahwa ini belum berakhir, bahwa apa yang dikatakan orang itu bukan sepenuhnya salah, karena jaringan seperti ini tidak berdiri sendiri, selalu ada lapisan lain yang belum terlihat, dan meskipun mereka telah memutus satu titik penting, bukan berarti seluruh sistem akan runtuh begitu saja. Dan kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa apa yang akan datang mungkin tidak lebih mudah dari yang telah mereka hadapi. Namun, kali ini Wen Yan tidak menunjukkan ketakutan seperti sebelumnya, ia hanya mengangguk pelan, karena ia sudah memahami bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang tidak lagi sama. Tidak lagi sederhana, dan tidak akan kembali seperti dulu, dan ketika mereka akhirnya keluar dari bangunan itu, udara malam kembali menyambut dengan dingin yang sama, tetapi terasa berbeda, lebih tajam, lebih nyata, seolah dunia di luar sana tidak berubah sedikit pun, padahal bagi mereka segalanya telah bergeser, dan saat mereka berjalan menuju mobil, langkah mereka tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya, tetapi juga tidak santai, melainkan mantap. Seperti dua orang yang tahu bahwa apapun yang akan datang selanjutnya, mereka tidak akan menghadapinya sendiri, dan ketika pintu mobil tertutup kembali, keheningan itu hadir lagi. Namun kali ini tidak terasa menekan, melainkan lebih seperti ruang di mana mereka akhirnya bisa bernapas setelah semua yang terjadi, hingga akhirnya Wen Yan menoleh sedikit, menatap Fu Yanzi dengan sorot mata yang tidak lagi penuh keraguan, melainkan sesuatu yang lebih jelas, sesuatu yang tidak perlu diucapkan untuk dipahami, sementara di luar, kota terus berjalan seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa di balik malam yang tampak tenang itu, sebuah permainan besar baru saja memasuki babak berikutnya, babak yang mungkin akan lebih berbahaya, lebih rumit, dan juga lebih pribadi dari sebelumnya. Perjalanan kembali terasa lebih panjang dari biasanya, bukan karena jarak, melainkan karena pikiran yang tidak berhenti bergerak,
menyusun ulang semua yang telah terjadi, menimbang setiap kata, setiap tindakan, dan setiap kemungkinan yang mungkin muncul setelah ini. Sementara lampu-lampu kota yang lewat di jendela mobil seperti garis-garis cahaya yang memotong keheningan, menciptakan ritme yang aneh namun menenangkan, dan di dalam ruang sempit itu, Wen Yan akhirnya membiarkan dirinya sedikit bersandar, bukan dalam arti lemah, tetapi sebagai bentuk kelelahan yang selama ini ia tahan tanpa sadar. Sementara di sampingnya Fu Yanzi tetap memegang kemudi dengan tenang, namun kali ini ketegangan di wajahnya sedikit melunak, seolah sebagian beban yang menekan telah dilepaskan, meskipun tidak sepenuhnya, dan tanpa menoleh ia berkata pelan bahwa rumah sakit sudah diamankan sepenuhnya, tidak ada lagi pergerakan mencurigakan sejak timnya tiba, dan informasi itu membuat dada Wen Yan yang sejak tadi terasa sesak akhirnya sedikit lega, napasnya menjadi lebih teratur, namun rasa waspada itu tidak benar-benar hilang, karena ia tahu bahwa ancaman seperti ini tidak akan berhenti hanya karena satu titik telah diputus, dan ketika mobil akhirnya berhenti di depan rumah sakit, suasana kembali berubah, aroma antiseptik yang khas menyambut mereka begitu memasuki gedung. Langkah mereka cepat namun tidak panik. Hingga akhirnya tiba di depan kamar tempat ibunya dirawat, dan ketika pintu itu dibuka, pemandangan di dalamnya membuat Wen Yan berhenti sejenak, karena ibunya terbaring dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Alat-alat medis di sekitarnya berbunyi pelan, menciptakan irama yang konstan namun menegangkan, dan tanpa ragu ia segera mendekat. Menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin, memanggil dengan suara yang bergetar. Namun berusaha tetap kuat, sementara dokter yang berada di sisi lain menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari stres yang berlebihan, bahwa meskipun secara fisik tidak ada perubahan drastis, tekanan mental bisa memperburuk keadaan dengan cepat, dan kata-kata itu seperti menekan kembali beban yang belum sepenuhnya hilang, membuat Wen Yan menyadari bahwa apa yang terjadi di luar sana tidak pernah benar-benar terpisah dari apa yang terjadi di sini, bahwa setiap langkah yang ia ambil memiliki konsekuensi nyata bagi orang yang ia sayangi, dan di saat itu juga Fu Yanzi berdiri tidak jauh di belakangnya, tidak mengganggu, tidak ikut campur, tetapi kehadirannya terasa jelas, seperti penopang yang diam namun kuat, dan ketika Wen Yan menoleh sekilas, tatapan mereka bertemu tanpa kata, cukup untuk menyampaikan bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi semua ini, bahwa beban yang ia rasakan kini tidak sepenuhnya harus ia tanggung sendiri, dan kesadaran itu membawa sesuatu yang hangat di tengah situasi yang dingin dan penuh tekanan, sementara waktu terus berjalan, detik demi detik berlalu dengan lambat, hingga akhirnya tangan ibunya sedikit bergerak, kelopak matanya bergetar sebelum perlahan terbuka, dan dalam kondisi yang lemah itu, ia masih berusaha tersenyum, memanggil nama Wen Yan dengan suara yang hampir tidak terdengar, membuat air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Namun, di balik emosi yang meluap itu, ada tekad yang semakin kuat, karena kini lebih dari sebelumnya, Wen Yan tahu bahwa ia tidak boleh kalah, tidak boleh mundur, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang yang telah bertahan sejauh ini, dan di saat yang sama, Fu Yanzi yang menyaksikan semua itu dalam diam, perlahan memalingkan pandangannya sejenak, seolah memberi ruang bagi momen yang tidak perlu diganggu, namun dalam dirinya sendiri sesuatu juga telah berubah, sesuatu yang membuat keputusan-keputusan berikutnya tidak lagi hanya didasarkan pada logika dan strategi, melainkan juga pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai tumbuh tanpa ia sadari, sesuatu yang akan membuat semua yang akan datang menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Malam itu berlanjut tanpa benar-benar memberikan jeda, waktu terasa berjalan lambat di dalam kamar rumah sakit yang dipenuhi suara mesin dan napas yang tertahan, sementara Wen
Yan tetap duduk di sisi ranjang, tangannya tidak pernah melepaskan genggaman ibunya, seolah takut jika ia melepaskannya, sesuatu akan kembali hilang tanpa bisa ia tahan, dan di kursi yang tidak jauh dari sana, Fu Yanzi masih berada di tempatnya, tidak pergi, tidak terganggu oleh waktu yang terus bergulir, hanya duduk dengan tenang namun penuh kesadaran, matanya sesekali tertuju pada Wen Yan, memperhatikan setiap perubahan kecil dalam ekspresinya. Setiap tarikan napas yang masih berusaha ia kendalikan, hingga akhirnya keheningan itu pecah oleh suara langkah kaki yang terburu-buru dari lorong luar, diikuti oleh ketukan singkat di pintu. Sebelum seorang perawat masuk dengan wajah yang tampak tegang, mengatakan bahwa ada situasi darurat di bagian administrasi rumah sakit yang berkaitan dengan data pasien tertentu. Dan meskipun kalimat itu terdengar umum, nada yang digunakan cukup untuk membuat suasana langsung berubah, karena dalam kondisi seperti ini, tidak ada hal yang benar-benar kebetulan, dan tanpa menunggu lebih jauh, Fu Yanzi langsung berdiri, ekspresinya kembali tajam, meminta detail singkat sebelum memutuskan untuk keluar bersama perawat tersebut. Meninggalkan Wen Yan di dalam kamar, namun sebelum ia benar-benar pergi, ia sempat berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke arahnya dengan tatapan yang singkat namun penuh makna, seolah memastikan bahwa ia akan baik-baik saja untuk beberapa saat, dan Wen Yan hanya mengangguk pelan, meskipun di dalam dirinya muncul kembali rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, sementara pintu itu tertutup perlahan, menyisakan dirinya kembali dalam ruang yang sunyi, namun kali ini sunyi itu terasa berbeda, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena ada sesuatu yang terasa tidak beres, sesuatu yang tidak bisa ia lihat namun bisa ia rasakan, dan beberapa menit kemudian, ketika ia masih duduk di sana, mencoba menenangkan pikirannya, suara langkah kaki lain terdengar mendekat, lebih pelan, lebih terukur, berbeda dari sebelumnya, dan ketika pintu kamar terbuka kembali, sosok yang masuk bukanlah Fu Yanzi, melainkan seseorang yang tidak ia kenal, mengenakan pakaian medis yang tampak biasa, namun sorot matanya terlalu tajam untuk dianggap sekadar tenaga kesehatan biasa, dan dalam sekejap seluruh insting di dalam diri Wen Yan kembali terbangun, tubuhnya menegang, tangannya semakin erat menggenggam tangan ibunya, sementara sosok itu menutup pintu di belakangnya dengan pelan, tidak terburu-buru, tidak panik, seolah ia memang datang dengan tujuan yang sangat jelas, lalu melangkah mendekat satu langkah demi satu langkah, dan dalam jarak yang semakin sempit itu, suasana di ruangan tersebut berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan, karena tanpa perlu kata-kata pun sudah jelas bahwa kehadiran orang itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang kini kembali datang untuk menagih apa yang belum terselesaikan sebelumnya. Dan ketika akhirnya ia berhenti beberapa langkah dari ranjang, senyum tipis muncul di wajahnya, tidak hangat, tidak bersahabat, melainkan dingin dan penuh maksud, sementara Wen Yan menatapnya tanpa berkedip, menyadari bahwa kali ini, tidak ada lagi ruang untuk mundur atau menunggu bantuan datang tepat waktu, karena apapun yang akan terjadi dalam beberapa detik ke depan, ia harus menghadapinya sendiri. Jarak di antara mereka tidak lebih dari beberapa langkah ketika waktu seolah melambat, setiap detail menjadi tajam, suara mesin di samping ranjang terdengar lebih keras dari biasanya, dan Wen Yan bisa merasakan detak jantungnya sendiri bergema di telinganya, namun ia tidak bergerak mundur, tidak mengalihkan pandangan, justru berdiri perlahan, memposisikan dirinya sedikit di depan ranjang, secara naluriah melindungi ibunya dari sosok yang kini berdiri di hadapannya, sementara pria itu tetap tenang, tangannya dimasukkan ke dalam saku jas medisnya, seolah tidak ada urgensi, namun justru sikap itulah yang membuat situasi terasa semakin berbahaya,
karena ketenangan seperti itu hanya dimiliki oleh seseorang yang sudah memegang kendali. Lalu dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan ia berkata bahwa semua ini seharusnya sudah selesai sejak tadi malam, bahwa mereka telah diberi peringatan. Tetapi tampaknya tidak ada yang benar-benar mengerti arti dari batas, dan kata-kata itu tidak diucapkan dengan emosi, melainkan seperti pernyataan fakta yang dingin, membuat Wen Yan menggertakkan giginya. Kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu dorongan yang membuatnya tetap berdiri tegak, lalu ia menjawab tanpa ragu bahwa apapun yang mereka inginkan, mereka tidak akan mendapatkannya dengan cara seperti ini, bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh ibunya, dan kalimat itu membuat pria itu sedikit mengangkat alisnya, seolah tertarik dengan reaksi yang ia lihat, namun tidak cukup untuk mengubah sikapnya, lalu ia melangkah satu langkah lebih dekat, cukup untuk mempersempit ruang di antara mereka hingga hanya tersisa jarak yang tipis, dan dalam momen itu Wen Yan menyadari bahwa ia tidak akan punya waktu banyak untuk berpikir, bahwa apapun yang akan terjadi harus dihadapi sekarang juga, dan sebelum pria itu sempat melakukan sesuatu, ia bergerak lebih dulu, bukan dengan kekuatan yang besar, tetapi dengan kecepatan dan tekad yang tidak ragu, mendorong tubuh pria itu menjauh dari ranjang, menciptakan jarak sekecil apa pun yang bisa ia dapatkan, dan gerakan itu cukup untuk membuat situasi berubah seketika. Karena pria itu jelas tidak mengantisipasi perlawanan langsung seperti itu, tubuhnya sedikit terhuyung sebelum kembali stabil, sorot matanya berubah, tidak lagi santai, melainkan tajam dan penuh perhatian, seolah kini ia benar-benar melihat lawannya, dan tanpa berkata apapun lagi, ketegangan itu meningkat menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih dekat dengan konfrontasi yang tidak bisa dihindari, hingga tiba-tiba suara pintu terbuka dengan keras memecah momen yang menggantung itu, dan Fu Yanzi masuk dengan langkah cepat. Matanya langsung menangkap situasi dalam satu pandangan singkat, lalu tanpa ragu ia bergerak, menarik Wen Yan ke belakangnya dalam satu gerakan tegas, menempatkan dirinya di antara mereka, dan dalam posisi itu aura di sekitarnya berubah drastis, tidak lagi sekadar dingin, melainkan mengandung ancaman yang jelas, membuat pria itu berhenti sejenak. Menilai ulang situasi yang kini tidak lagi menguntungkannya, namun alih-alih panik, ia justru tersenyum tipis, mengatakan bahwa tampaknya waktu yang ia miliki sudah habis untuk malam ini, namun itu tidak berarti semuanya berakhir, dan tanpa menunggu respon, ia mundur satu langkah, lalu dengan gerakan cepat yang hampir tidak terlihat, ia membuka pintu dan menghilang keluar sebelum siapapun sempat menahannya, meninggalkan ruangan kembali dalam keheningan yang berat, namun kali ini berbeda, karena ancaman itu tidak lagi berupa bayangan atau kemungkinan, melainkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang telah datang begitu dekat hingga bisa dirasakan langsung, dan di tengah semua itu Wen Yan berdiri di belakang Fu Yanzi, napasnya masih belum stabil, namun matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan seperti sebelumnya, melainkan sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang lahir dari kesadaran bahwa permainan ini belum selesai, dan bahwa ia kini tidak hanya menjadi bagian darinya, tetapi juga salah satu pemain yang tidak bisa lagi diabaikan. Pintu yang masih sedikit terbuka berayun pelan sebelum akhirnya berhenti, menyisakan keheningan yang terasa jauh lebih berat dibanding sebelumnya, sementara langkah kaki pria itu sudah benar-benar menghilang di lorong, tidak meninggalkan jejak selain tekanan yang tertinggal di udara, dan untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara, hanya suara alat medis dihindari, hingga akhirnya kendaraan itu berhenti di depan bangunan yang terlihat biasa dari luar, tidak mencolok, bahkan cenderung terlupakan di antara deretan bangunan lainnya. Namun justru kesederhanaan itulah yang selama ini menjadi perlindungan terbaik bagi siapa pun yang bersembunyi di dalamnya,
dan ketika mereka turun, udara malam terasa lebih dingin. Dari sebelumnya, langkah-langkah mereka terkoordinasi dengan sempurna, setiap orang mengambil posisi sesuai rencana, hingga akhirnya Fu Yanzi memberi isyarat singkat, dan dalam satu gerakan yang bersamaan, pintu itu dibuka dengan paksa, suara benturan keras memecah kesunyian, dan mereka masuk tanpa ragu, menyapu ruangan demi ruangan dengan kecepatan dan ketepatan, hingga akhirnya mereka tiba di ruang utama, tempat di mana semua garis itu berujung, dan di sana, di tengah cahaya redup dan layar-layar yang masih menyala, berdiri sosok yang selama ini tersembunyi di balik semua ini, tidak berusaha melarikan diri, tidak menunjukkan kepanikan, justru berdiri dengan tenang seolah sudah menunggu kedatangan mereka sejak awal, dan ketika wajah itu terlihat jelas, seluruh potongan yang selama ini tersebar akhirnya menyatu menjadi satu kebenaran yang utuh, sebuah pengkhianatan yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sosok itu berdiri di tengah ruangan dengan punggung tegak, cahaya dari layar-layar di sekitarnya memantulkan bayangan wajahnya yang kini tidak lagi asing, tidak lagi tersembunyi. Dan justru itulah yang membuat suasana menjadi jauh lebih berat, karena orang yang selama ini mereka cari bukanlah musuh dari luar, melainkan seseorang yang telah berjalan di antara mereka, berbicara dengan mereka, bahkan dipercaya tanpa syarat, dan ketika keheningan itu akhirnya pecah, bukan oleh teriakan atau kepanikan, melainkan oleh suara pelan yang terdengar hampir santai. Sosok itu tersenyum tipis seolah menyambut kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu, mengatakan bahwa mereka datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Namun tetap sesuai dengan pola yang telah ia hitung sejak awal, dan kalimat itu membuat Wen Yan merasakan sesuatu di dalam dadanya seperti diremas, karena jelas bahwa semua yang mereka lakukan, semua langkah yang mereka anggap sebagai strategi, ternyata juga telah diperhitungkan oleh pihak lain, dan di saat yang sama Fu Yanzi tidak bergerak sedikit pun. Matanya terkunci pada sosok itu dengan intensitas yang sulit dijelaskan, bukan hanya kemarahan, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, seperti kekecewaan yang telah lama ditekan. Lalu dengan suara yang rendah namun penuh tekanan ia menyebut nama orang itu dengan jelas, sebuah nama yang selama ini berada di lingkaran inti perusahaan, seseorang yang memiliki akses, kepercayaan, dan posisi yang tidak tergantikan, dan ketika nama itu terucap, ruangan itu seolah menjadi semakin sempit, karena kenyataan yang selama ini hanya berupa dugaan kini berdiri nyata di hadapan mereka, tanpa bisa disangkal, sementara sosok itu tidak menyangkal, tidak mencoba bersembunyi, justru tertawa pelan seolah semua ini hanyalah akhir dari sebuah permainan yang panjang, lalu melangkah maju satu langkah, menatap langsung ke arah Fu Yanzi dengan sorot mata yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang benar menurut versinya sendiri, dan tanpa menunggu pertanyaan, ia mulai berbicara. Mengungkapkan bahwa semua ini bukanlah sekadar pengkhianatan demi keuntungan, melainkan rencana yang telah ia susun sejak lama untuk mengambil alih sesuatu yang menurutnya tidak pernah benar-benar dimiliki oleh Fu Yanzi, bahwa perusahaan ini malam itu tidak lagi memberi ruang untuk beristirahat, bahkan setelah situasi di rumah sakit kembali terkendali, ketegangan yang tersisa justru berubah menjadi dorongan yang semakin kuat untuk bergerak lebih cepat, lebih dalam, sebelum lawan kembali mengambil langkah berikutnya, dan di tengah suasana yang masih dipenuhi aroma antiseptik dan cahaya redup lampu, Fu Yanzi berdiri di dekat jendela dengan ponsel di tangannya, suaranya rendah namun tegas ketika mengatur ulang seluruh struktur pengamanan, bukan hanya sebagai respon, tetapi sebagai perubahan menyeluruh terhadap cara mereka menghadapi ancaman, sementara Wen
Yan yang masih duduk di sisi ranjang perlahan mengangkat kepalanya, menatapnya dengan kesadaran baru bahwa apa yang mereka hadapi kini bukan lagi sekadar rangkaian peristiwa terpisah, melainkan satu pola yang terhubung, satu permainan besar yang terus bergerak. Dengan ritme yang tidak bisa ditebak, dan tanpa menunggu penjelasan, ia berdiri, langkahnya pelan namun mantap mendekat ke arahnya, tidak lagi sebagai seseorang yang hanya mengikuti, tetapi sebagai seseorang yang siap berdiri di garis yang sama, lalu dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus menunggu serangan berikutnya, bahwa jika mereka hanya bertahan, mereka akan selalu berada satu langkah di belakang, dan kalimat itu membuat Fu Yanzi menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang sedikit berubah, bukan karena terkejut, tetapi karena ia melihat bahwa keputusan yang selama ini ia tanggung sendiri kini mulai dibagi, bahwa Wen Yan tidak lagi berdiri di belakang, melainkan di sampingnya, dan dalam keheningan singkat itu, sesuatu yang tidak terucapkan kembali mengalir di antara mereka, sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Menerima tanpa perlu kata-kata panjang, lalu mengatakan bahwa jika mereka ingin mengakhiri ini, maka mereka harus menemukan siapa yang berada di lapisan paling atas, orang yang tidak pernah muncul, tetapi mengendalikan semua yang lain, karena tanpa itu, setiap kemenangan hanya akan menjadi sementara, dan keputusan itu menjadi titik baru, titik di mana strategi mereka tidak lagi sekadar menutup celah, tetapi membuka jalan menuju pusat dari semua ini. Dan tanpa membuang waktu, mereka meninggalkan rumah sakit dengan pengamanan yang kini jauh lebih ketat, menuju tempat yang sudah disiapkan untuk langkah berikutnya, sementara di dalam mobil, tidak ada lagi keheningan yang canggung, hanya fokus yang sama yang mengikat mereka, hingga akhirnya kendaraan itu berhenti di sebuah lokasi yang tidak mencolok, sebuah bangunan yang dari luar tampak biasa, namun di dalamnya telah disiapkan segala sesuatu untuk mengurai jaringan yang tersisa, dan begitu mereka masuk, Vincent sudah menunggu. Dengan data terbaru yang berhasil dikumpulkan dalam waktu singkat, menunjukkan pola baru yang mulai terbentuk setelah insiden di rumah sakit, jalur komunikasi yang berubah, titik-titik yang mulai aktif kembali, dan dari semua itu, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa ada seseorang yang tetap berada di atas semua ini, seseorang yang tidak pernah tersentuh oleh konflik langsung, tetapi selalu muncul di setiap pergerakan penting sebagai bayangan yang tidak bisa ditangkap, dan ketika nama itu akhirnya mulai terbentuk dari potongan-potongan data yang terpisah, suasana di ruangan itu kembali menegang, karena nama tersebut bukan hanya dikenal, tetapi juga memiliki posisi yang membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Sementara Wen Yan merasakan napasnya sedikit tertahan, menyadari bahwa langkah yang akan mereka ambil berikutnya tidak hanya berisiko, tetapi juga akan membuka konflik yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka hadapi, dan di saat yang sama Fu Yanzi berdiri diam, menatap layar, matanya menyipit tipis, tidak menunjukkan keraguan, hanya keputusan yang semakin mengeras. Karena kini ia tahu bahwa untuk benar-benar mengakhiri semua ini, ia harus menghadapi seseorang yang selama ini berada di luar jangkauan, seseorang yang mungkin memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan kesadaran itu tidak membuatnya mundur, justru memperjelas arah yang harus ia ambil, arah yang tidak lagi bisa dihindari, tidak peduli seberapa besar risiko yang menunggu di ujungnya. Yang kembali menjadi satu-satunya irama di ruangan, hingga akhirnya Fu Yanzi perlahan melepaskan posisi pelindungnya, namun tidak sepenuhnya menjauh, ia tetap berdiri di depan Wen Yan, seolah masih memastikan bahwa ancaman itu benar-benar telah pergi, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan cepat, tajam, memastikan tidak ada hal lain yang terlewat, sebelum akhirnya ia menarik napas pelan, menekan sesuatu di dalam dirinya yang jelas belum sepenuhnya reda,
lalu menoleh sedikit ke arah Wen Yan, memastikan bahwa ia tidak terluka, dan meskipun ia tidak mengucapkan pertanyaan itu secara langsung, tatapannya sudah cukup untuk menyampaikan semuanya, sementara Wen Yan menggeleng pelan. Napasnya masih belum sepenuhnya stabil, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang belum mereda. Tubuhnya masih terasa tegang, tetapi pikirannya justru semakin jernih, karena apa yang baru saja terjadi telah menghapus sisa keraguan yang mungkin masih ia miliki, bahwa semua ini nyata, bahwa ancaman itu akan terus datang selama mereka belum benar-benar menghentikannya dari akar, dan kesadaran itu membuatnya tidak lagi ingin hanya bertahan, melainkan juga melawan dengan cara yang sama tegasnya, sementara Fu Yanzi tampaknya menangkap perubahan itu tanpa perlu dijelaskan, matanya sedikit menyempit, bukan karena curiga, melainkan karena ia melihat sesuatu yang baru di dalam diri Wen Yan, sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Lalu dengan suara yang lebih rendah ia mengatakan bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang, bahwa apa yang akan datang berikutnya tidak akan memberi mereka ruang untuk ragu atau setengah hati. Dan kata-kata itu bukan peringatan, melainkan pengakuan atas situasi yang tidak bisa dihindari. Dan Wen Yan menjawab dengan diam, hanya dengan mengangguk pelan, karena ia sudah memahami semuanya tanpa perlu penjelasan tambahan, sementara di luar ruangan, langkah cepat mulai terdengar, tim keamanan yang dipanggil akhirnya tiba, mengamankan area dengan sigap, namun kedatangan mereka terasa sedikit terlambat, karena apa yang seharusnya dicegah telah terjadi, dan itu justru mempertegas satu hal yang tidak bisa diabaikan, bahwa lawan mereka selalu selangkah lebih cepat dalam menemukan celah, dan untuk mengubah keadaan, mereka harus melampaui pola itu, bukan sekadar mengikutinya. Dan di tengah semua itu, Fu Yanzi akhirnya mengeluarkan ponselnya, memberikan perintah singkat namun tegas untuk memperketat seluruh lapisan keamanan, tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di semua titik yang terhubung dengan mereka, termasuk perusahaan, karena kini jelas bahwa batas antara urusan pribadi dan bisnis telah benar-benar hilang, dan setiap celah bisa menjadi jalan masuk bagi ancaman berikutnya, sementara Wen Yan kembali duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya dengan lebih erat, namun kali ini genggaman itu tidak hanya berisi ketakutan, melainkan juga tekad yang jauh lebih kuat, karena ia tahu bahwa mulai saat ini, ia tidak lagi bisa hanya mengandalkan orang lain untuk melindungi apa yang penting baginya, ia harus menjadi bagian dari pertahanan itu sendiri, dan di sisi lain Fu Yanzi berdiri diam beberapa langkah darinya, memandang ke arah jendela di mana malam masih membentang tanpa perubahan, namun di dalam pikirannya, ia sudah mulai menyusun langkah berikutnya dengan lebih tajam, karena kejadian ini telah mengubah segalanya, bukan hanya strategi, tetapi juga batas yang selama ini ia pertahankan, dan kini ia tahu bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus masuk lebih dalam dari sebelumnya, ke dalam permainan yang tidak lagi memiliki aturan yang jelas, di mana setiap keputusan bisa menjadi titik balik yang menentukan segalanya. Langkah berikutnya dijalankan tanpa jeda, karena mereka menyadari bahwa waktu tidak lagi berpihak, bahwa setiap menit yang terbuang memberi peluang bagi bayangan di atas untuk bergerak lebih jauh, dan begitu mereka memasuki ruang kendali sementara di bangunan yang tampak biasa itu, seluruh tim langsung mengambil posisi, layar-layar dihidupkan kembali. Kabel dan monitor menyala dengan ritme yang hampir seperti detak jantung, menampilkan aliran data yang kini lebih kompleks, setiap titik dan jalur menandakan koneksi yang sebelumnya tersembunyi, dan di tengah semua itu, Fu Yanzi berdiri tegak di depan Wen Yan. Tangannya secara otomatis menempatkan diri di dekatnya, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi sebagai pengingat bahwa mereka kini berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri,
sementara Wen Yan, yang kini sudah lebih tenang meski tubuhnya masih terasa tegang, menatap layar, matanya menyapu setiap detail dengan ketelitian yang baru ia sadari mampu ia lakukan, menyadari bahwa informasi yang ditampilkan bukan sekadar data, melainkan pola yang bisa dijadikan kunci untuk menemukan orang yang selama ini memimpin permainan di balik layar, dan tanpa menunggu arahan, ia mulai menyebut satu per satu titik yang tampak mencurigakan, menghubungkannya dengan pergerakan sebelumnya. Sehingga garis besar dari jaringan itu mulai terbentuk, membuat semua orang yang berada di ruangan itu berhenti sejenak, kagum sekaligus cemas, karena kemampuan analisis Wen Yan ternyata jauh melampaui ekspektasi sebelumnya, dan pada saat yang sama, satu peringatan datang melalui ponsel Fu Yanzi, menandakan bahwa ada aktivitas mencurigakan di cabang lain yang kemungkinan adalah upaya lawan untuk mengalihkan perhatian, namun kali ini Fu Yanzi tidak panik, hanya menatap Wen Yan dan memberi isyarat agar ia tetap fokus. Sementara ia sendiri mengambil alih koordinasi langsung, membagi peran tim dengan presisi yang menakutkan. Setiap perintah yang keluar terdengar singkat namun cukup untuk membuat setiap orang memahami urgensi, dan dalam beberapa menit, pola yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sepenuhnya. Titik pusat bayangan itu terlihat, sebuah lokasi yang sejak awal tidak pernah mereka curigai, tersembunyi di balik lapisan keamanan yang ketat, dan keberadaan orang itu begitu dekat dengan operasi mereka selama ini sehingga setiap langkah yang mereka ambil selalu dimonitor, membuat Wen Yan menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Namun, kali ini ketakutannya tidak lagi mendominasi, digantikan oleh tekad yang keras bahwa jika mereka gagal menangkap atau menghadapi orang itu sekarang, maka konsekuensinya akan jauh lebih berat dari yang bisa dibayangkan. Dan di saat yang sama, Fu Yanzi menatapnya. Sekilas, sorot matanya dalam namun penuh arti, mengirim pesan tanpa kata bahwa mereka akan menghadapi ini bersama, bahwa setiap risiko yang ada akan mereka tanggung berdua. Dan kesadaran itu membuat Wen Yan menelan napas panjang, merasakan adrenalin dan fokus bercampur, sementara di luar, malam terus berjalan, gelap dan tenang, seolah tidak peduli dengan konflik besar yang terjadi di dalam bangunan itu, dan di saat itulah keputusan final diambil, mereka akan langsung menuju lokasi pusat bayangan itu, tidak menunggu lagi, tidak menunda, karena setiap detik yang lewat adalah kesempatan bagi lawan untuk menyesuaikan diri, dan kendaraan pun siap, tim sudah ditempatkan, peralatan diatur, dan semuanya menunggu satu komando, satu langkah tegas yang akan mengubah arah permainan secara dramatis, menuju konfrontasi yang tidak bisa lagi dihindari. Mobil bergerak meninggalkan bangunan dengan kecepatan stabil namun penuh ketegangan. Lampu kota yang melintas di jendela membentuk garis-garis cahaya yang memotong keheningan, sementara di dalam, Wen Yan duduk tegak, tangannya masih menggenggam erat. Tidak hanya memegang kendali emosinya sendiri, tetapi juga mempersiapkan diri untuk apa pun yang akan terjadi, sedangkan Fu Yanzi di balik kemudi tetap fokus, matanya sesekali menatap jalan namun sebagian besar tertuju pada layar ponsel dan monitor kecil yang menunjukkan pergerakan target mereka. Setiap koordinat dan sinyal dianalisis seketat mungkin, karena mereka tahu kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal, dan sepanjang perjalanan, suasana di mobil terasa seperti ruang yang terisolasi dari dunia luar, hanya suara mesin dan detak jantung yang terdengar nyata, sementara rencana yang sudah dirancang berulang kali diulang di kepala masing-masing, menyusun setiap langkah yang mungkin. Termasuk cara menghadapi jebakan atau perlawanan mendadak, hingga akhirnya kendaraan itu berhenti di depan gedung tua yang tersembunyi di antara lorong sempit, tidak mencolok. Hampir sama sekali tidak menarik perhatian, namun bagi mereka, tempat itu adalah titik pusat dari semua jalur yang baru saja mereka identifikasi,
dan begitu pintu mobil terbuka, tim bergerak cepat namun terkoordinasi, menyebar di sekeliling lokasi, masing-masing menempati posisi yang telah ditentukan, sedangkan Fu Yanzi menarik Wen Yan sedikit ke belakangnya. Memastikan ia tetap terlindungi sambil menilai situasi dengan tatapan tajam, hingga akhirnya mereka melangkah ke gedung itu bersama, setiap langkah terdengar jelas di lantai beton. Gemericik peralatan komunikasi yang dibawa tim terdengar halus namun signifikan, sementara di dalam gedung, kegelapan hampir total, hanya beberapa lampu darurat yang menyala redup. Dan setiap bayangan terasa seperti ancaman yang mungkin muncul dari mana saja, membuat ketegangan meningkat, napas menjadi lebih berat, dan ketika mereka tiba di ruang utama yang menjadi pusat koordinasi lawan, layar monitor di dinding menampilkan aktivitas yang seketika memberi mereka peta yang lebih jelas tentang jalur dan keberadaan orang yang selama ini mengendalikan semuanya. Dan sorot mata Fu Yanzi yang menatap layar itu menjadi lebih tajam, sedangkan Wen Yan menatap dari samping, merasakan seluruh adrenalin di tubuhnya naik, menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan, titik di mana rencana mereka bertemu dengan realitas, di mana strategi, keberanian, dan kecerdikan harus bekerja sempurna. Karena satu kesalahan bisa membuat mereka kalah sebelum konfrontasi sesungguhnya dimulai, dan tanpa banyak kata, Fu Yanzi memberi isyarat singkat ke tim. Gerakan dimulai, peralatan dinyalakan, jalur komunikasi diamankan, dan setiap langkah yang mereka ambil kini adalah langkah pertama dari babak yang akan menentukan siapa yang akan tetap berdiri dan siapa yang akan hancur di malam itu. Sementara di sisi lain, Wen Yan merasakan ketegangan itu masuk ke seluruh tubuhnya, bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai konsentrasi total, kesadaran penuh bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, mereka harus siap menghadapi dengan semua kemampuan, semua kecerdikan, dan semua keberanian yang mereka miliki, karena malam ini bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan titik di mana semua rahasia, semua ancaman, dan semua konsekuensi akan terungkap tanpa ada jalan untuk mundur. Ketika tim memasuki ruang utama gedung itu, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Bayangan gelap yang menutupi sudut-sudut ruangan membuat setiap langkah mereka terasa berisiko, dan layar-layar monitor yang sebelumnya menampilkan koordinat dan jalur komunikasi kini menunjukkan aktivitas nyata dari orang-orang yang berada di lokasi gerakan. Mereka terpantau dalam detik yang hampir sama dengan tindakan tim Fu Yanzi, membuat setiap keputusan menjadi kritis. Wen Yan berdiri di samping Fu Yanzi, napasnya tertahan. Namun matanya tetap fokus, mengikuti setiap detail di layar, menghubungkan pola-pola yang sebelumnya tersebar. Sementara Fu Yanzi menatap lurus ke depan, tubuhnya tegap, aura yang memancar darinya sekarang bukan hanya dominasi, tetapi ancaman nyata yang menggetarkan siapapun yang melihatnya. Sosok bayangan yang selama ini menjadi pusat dari semua skema akhirnya terlihat jelas di salah satu layar, berdiri di tengah ruang yang penuh peralatan, tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya berada di bawah tekanan dari situasi semacam ini, dan kali ini ia tidak bergerak sendirian, beberapa pengikutnya terlihat menunggu perintah, mengelilingi titik yang menjadi pusat kontrol, membuat jalan menuju mereka menjadi lebih sulit. Fu Yanzi mengatur timnya dengan cepat, setiap orang menempati posisi yang telah dipersiapkan. Memantau semua jalur masuk dan keluar, menutup kemungkinan jebakan atau serangan. Mendadak, sementara Wen Yan menelan napas dalam-dalam, merasakan adrenalin memuncak, karena setiap detik yang berlalu berarti satu peluang bagi lawan untuk bertindak. Tanpa peringatan, satu pergerakan muncul di layar, bayangan itu bergerak, mengaktifkan sistem tambahan yang sebelumnya tersembunyi, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa lawan menyadari kehadiran mereka, dan dalam sekejap ruang itu menjadi medan perhitungan.
Setiap tindakan sekarang harus presisi, cepat, dan tanpa celah, karena kesalahan sedikit saja bisa menjadi fatal. Fu Yanzi memerintahkan langkah selanjutnya dengan suara rendah namun penuh kendali, memberi isyarat kepada Wen Yan untuk tetap di belakangnya, namun juga bersiap menghadapi situasi yang mungkin akan memaksa mereka bertindak sendiri. Sementara monitor menampilkan jalur yang menunjukkan bahwa bayangan itu mulai mendekat ke area yang bisa memengaruhi pergerakan tim, membuat ketegangan meningkat hingga batas maksimum. Di saat itu, Wen Yan menyadari sesuatu yang penting, ini bukan sekadar pertarungan fisik atau strategi biasa, melainkan perang intelek, keberanian, dan intuisi. Setiap gerakan dan respons akan menentukan siapa yang bertahan, siapa yang mundur, dan siapa yang akan hancur. Ia mengangkat tangan sebentar, menandai beberapa titik di layar, memberi perhatian pada jalur yang sebelumnya terlewat, sementara Fu Yanzi menatapnya sekejap, memberi pengakuan tanpa kata bahwa kontribusinya kini sama pentingnya dengan dirinya sendiri. Di luar sana, malam tetap gelap dan sunyi, tetapi di dalam gedung itu, sebuah konfrontasi yang tidak bisa dihindari sedang berkembang, sebuah permainan di mana setiap detik adalah taruhan. Dan di tengah semua itu, Wen Yan menyadari bahwa mereka telah memasuki titik di mana semua rahasia, semua pengkhianatan, dan semua risiko yang tertunda akan terungkap dalam hitungan menit berikutnya, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Fu Yanzi memberi isyarat singkat, dan tim segera bergerak, langkah mereka terkoordinasi dengan presisi yang menakutkan. Setiap orang tahu posisi mereka, setiap jalur diperiksa, setiap titik potensi jebakan diamankan. Monitor menampilkan pergerakan lawan secara real time. Namun setiap gerakan yang tampak spontan itu kini dapat diprediksi, karena pola dan rutinitas mereka telah dianalisis secara cermat oleh tim Fu Yanzi dan Wen Yan. Napas Wen Yan bergetar, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena ketegangan yang berubah menjadi fokus total. Ia mulai menandai jalur yang bisa dimanfaatkan sebagai celah, potongan demi potongan yang akan memaksa lawan melakukan kesalahan, dan setiap detik yang berlalu membuat ruang kontrol lawan semakin terikat. Sosok bayangan itu kini benar-benar terlihat jelas di salah satu monitor utama. Matanya menatap layar seolah mengetahui bahwa mereka mengamati gerakannya, namun tidak panik. Justru ketenangan itu yang membuatnya lebih berbahaya, karena orang seperti ini biasanya memiliki langkah cadangan yang belum terlihat. Fu Yanzi memeriksa koordinat tambahan, memberi perintah singkat kepada tim untuk menutup jalur keluar tertentu, sementara Wen Yan menyoroti titik-titik lemah dari struktur pertahanan lawan, menghubungkan semua informasi yang mereka miliki. Setiap gerakan yang mereka lakukan membangun tekanan, perlahan mengerucut ke satu titik yang akan menjadi jebakan tak terhindarkan bagi bayangan itu. Lalu, layar menampilkan pergerakan mendadak. Sosok itu mengirim sinyal melalui salah satu perangkat komunikasi yang tersembunyi, seakan memberi perintah kepada pengikutnya untuk menutup satu jalur penting. Insting Fu Yanzi bekerja seketika. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mata menyipit, suara rendah namun tegas memberi perintah cepat, ambil jalur samping, jangan beri mereka waktu untuk menyesuaikan. Tim langsung bereaksi, menempati posisi baru yang telah direncanakan sebelumnya. Gerakan mereka cepat namun presisi, seperti tarian perang yang sudah dilatih berulang kali. Di sisi lain, Wen Yan merasakan detak jantungnya berpacu, adrenalin memuncak, namun pikirannya tetap jernih. Setiap titik yang ia tandai bisa menjadi kunci untuk menjebak lawan. Dan saat ini mereka memiliki kesempatan untuk menutup lingkaran, untuk memaksa bayangan itu membuat langkah yang salah. Ia menoleh sekilas ke Fu Yanzi, tatapannya bertemu dengan sorot mata pria itu, dan di sana tersirat pemahaman tanpa kata. Mereka berada di momen yang menentukan.
diambang pertarungan yang akan mengungkap semua rahasia dan kelemahan. Beberapa detik berlalu dengan hening yang mencekam, hanya suara monitor dan alat komunikasi yang terdengar, hingga akhirnya bayangan itu bergerak lagi, mencoba menguji respons mereka. Kali ini, Fu Yanzi dan Wen Yan sudah siap. Dengan gerakan yang sinkron, mereka menutup jalur, mengisolasi posisi bayangan itu, dan secara perlahan tetapi pasti, ruang yang sebelumnya penuh kontrol kini mulai memaksa lawan masuk ke titik jebakan yang telah mereka siapkan sejak awal, sebuah lingkaran tak terlihat namun sempurna. Di saat itu, Wen Yan merasakan napasnya menahan semuanya, detak jantungnya berpacu. Tetapi di balik ketegangan itu ada satu perasaan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Kekuatan yang lahir dari kendali penuh terhadap situasi yang tampak tak terkendali, dan saat ia menatap Fu Yanzi, ia menyadari bahwa malam ini, apapun hasilnya, mereka telah berdiri di garis yang sama, bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai dua orang yang harus menghadapi bahaya yang sama, memutuskan langkah yang sama, dan menanggung konsekuensi yang sama, hingga titik di mana kebenaran dan pengkhianatan akan terungkap. Dalam hitungan menit berikutnya, lingkaran jebakan itu kini hampir tertutup sempurna, setiap titik kontrol yang sebelumnya menjadi kekuatan bayangan kini berbalik menjadi celah, sementara monitor menampilkan pergerakan target yang mulai terlihat panik, gerakannya menjadi lebih cepat namun tidak lagi terkoordinasi, dan dari situlah Fu Yanzi tahu bahwa momen mereka telah tiba. Ia menoleh sebentar ke Wen Yan, memberi isyarat dengan mata dan gerakan tangan yang halus namun jelas. Saat ini, setiap tindakan harus presisi, setiap keputusan harus cepat, tidak ada ruang untuk keraguan. Wen Yan mengangguk pelan, napasnya masih cepat, tetapi fokusnya penuh. Ia menyadari bahwa segala yang mereka lakukan sejak malam tadi, semua analisis, pengamatan, dan perhitungan, telah membawanya ke titik ini, titik di mana permainan akhirnya memaksa bayangan itu untuk mengungkap semua kartu yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba, layar menampilkan aksi mendadak dari bayangan itu. Ia mencoba membuka jalur keluar melalui perangkat cadangan, langkah yang tampak spontan tetapi sebenarnya sangat berbahaya bagi dirinya sendiri, karena setiap gerakan itu kini terpantau secara real-time oleh tim Fu Yanzi. Tanpa menunggu, Fu Yanzi memberi perintah singkat, suara rendah namun tegas, dan tim segera bereaksi, mengunci jalur alternatif itu sebelum bayangan itu sempat memanfaatkannya, sementara Wen Yan memandu sebagian tim melalui jalur yang lebih kecil, memastikan bahwa setiap kemungkinan penyerangan atau pengalihan diperhitungkan. Bayangan itu berhenti sejenak, menyadari bahwa ruang geraknya mulai menipis, napasnya sedikit lebih cepat, tetapi senyum tipisnya tetap ada, seperti seseorang yang tidak ingin menunjukkan ketakutan, meskipun tanda-tanda ketegangan mulai muncul di matanya. Fu Yanzi melangkah lebih dekat, perlahan, menempatkan dirinya tepat di garis pandang bayangan itu. Matanya terkunci pada setiap detail gerakan, setiap ekspresi wajah, dan nada. Suaranya rendah ketika akhirnya berkata, "Ini sudah selesai. Tidak ada lagi jalan untuk mundur atau bermain-main." Wen Yan berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam erat pegangan alat komunikasi, siap menindaklanjuti perintah, kesadaran penuh bahwa malam ini, setiap detik menentukan hidup dan mati permainan ini. Bayangan itu menelan napas, menatap kedua sosok itu dengan sorot mata yang sulit diukur, lalu tanpa banyak bicara, ia perlahan mengangkat tangan, menandakan pengakuan bahwa permainan telah berakhir. Namun di balik pengakuan itu tersirat kepahitan dan strategi yang belum sepenuhnya hilang, seolah ia tahu bahwa kekalahan malam ini bukan akhir, hanya awal dari konsekuensi yang harus ditanggung semua pihak. Fu Yanzi menurunkan tangannya, pandangannya masih tajam namun kini lebih dingin daripada sebelumnya, menandai kemenangan mereka atas langkah pertama, sementara Wen
Yan menarik napas panjang, tubuhnya mulai rileks meski ketegangan masih tersisa, dan keduanya menyadari bahwa meskipun satu pertempuran telah selesai, malam ini bukan akhir dari seluruh konflik, melainkan titik awal dari babak yang jauh lebih kompleks, di mana bayangan-bayangan lain mungkin masih menunggu untuk bergerak, dan untuk pertama kalinya. Mereka berdua merasakan bahwa untuk menghadapi apapun yang akan datang, mereka harus tetap bersatu, fokus, dan lebih siap dari sebelumnya, karena ancaman nyata tidak lagi berada di luar, tetapi bisa muncul dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja yang berani mencoba melawan. Setelah bayangan itu menghilang, meninggalkan keheningan yang begitu tebal di ruangan, Fu Yanzi dan Wen Yan tetap berdiri di tempatnya sejenak, membiarkan energi yang menegang selama berjam-jam mereda sedikit demi sedikit, namun tidak sepenuhnya, meskipun ancaman langsung itu telah ditangani, keduanya tahu bahwa malam ini hanyalah babak pertama dari rangkaian yang jauh lebih panjang. Fu Yanzi menoleh ke Wen Yan, matanya menatap penuh arti tanpa sepatah kata pun, seolah ingin menyampaikan bahwa apa yang baru saja mereka hadapi bukan hanya pertarungan kekuatan, melainkan juga ujian ketahanan mental dan strategi, dan Wen Yan membalas tatapan itu dengan anggukan pelan, mengetahui bahwa ia tidak bisa lagi sekadar pasif, bahwa ia harus menjadi bagian dari setiap keputusan yang akan mereka ambil selanjutnya. Mereka berdua keluar dari gedung itu, memasuki malam yang dingin, di mana udara segar terasa menamparkan wajah setelah ketegangan yang menumpuk di ruang gelap itu. Namun, pemandangan kota yang tampak biasa itu justru menipu, karena di balik kesunyian dan lampu yang berkelap-kelip, ancaman tersembunyi masih berputar, menunggu kesempatan.